Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASindo) melaporkan perkembangan terkini petani kelapa sawit di 22 provinsi se-Indonesia, yang semakin terpuruk akibat anjloknya harga TBS tandan buah segar sawit. Informasi ini disampaikan Dr. Gulat M.E. Manurung, Ketua Umum DPP APKASindo dan Dr. Mulono Aprianto, Ketua Bidang Keberlanjutan DPP APKASindo melalui akun YouTube APKASindo, Jumat tanggal 19 Mei tahun 2023. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Menteri Marves, Bapak Luhut Binsar Panjaitan, Bapak Menko Perekonomian, Bapak Erlangga, Bapak Ibu Menteri Keuangan, Ibu Sri Mulyani, Bapak Menteri Perdagangan, Bapak Zulkifli Hasan, dan Bapak Menteri Pertanian, Bapak Syahrul Yassin Limpo. Terkhusus rekan-rekan kami, petani sawit dari Aceh sampai Papua. Izinkan saya Gulat Manurung, Ketua Umum DPP APKASindo, dan di sebelah saya Bapak Dr. Mulono, Bidang Keberlanjutan daripada petani sawit DPP APKASindo. Izinkan kami menyampaikan tentang kondisi daripada kami petani sawit. Kita 17 juta petani sawit dan pekerja sawit dari Aceh sampai Papua, terkhusus pada 3 bulan terakhir. Di awal pernyataannya, Gulat Manurung menjelaskan bahwa perkembangan harga CPO secara global, baik di Bursa Rotterdam maupun di Bursa Malaysia dalam 2 minggu terakhir mengalami penurunan signifikan sebagai akibat penurunan harga minyak nabati non-minyak sawit sehingga mengakibatkan terjadinya persaingan harga. Dampak dari persaingan ini adalah penurunan permintaan minyak sawit dari negara pembeli utama yaitu India. Dijelaskan Gulat bahwa India lebih cenderung menggunakan minyak nabati selain sawit seperti minyak nabati dari kedelai dan bunga matahari. Dibandingkan Bursa Malaysia, dikatakan Gulat, bahwa penurunan harga CPO yang diperdagangkan KPBN PT Karisma Pemasaran Bersama Nusantara jauh lebih dalam khususnya dalam 3 minggu terakhir. Situasi ini berimbas kepada harga TBS petani sawit yang telah dirasakan semenjak 3 bulan terakhir. Walaupun harga CPO global baru menunjukkan grafik melemah dalam 3 minggu terakhir. Sebelum masuk bulan puasa, rata harga TBS dibeli pabrik sawit antara Rp1.900 hingga Rp2.200 per kilogram TBS untuk petani swadaya. Sedangkan, harga TBS petani bermitra rata Rp2.450 hingga Rp2.800 per kilogram. Namun, sejak 3 minggu terakhir harga TBS petani swadaya sudah anjlok menjadi Rp1.450 hingga Rp1.800 per kilogram. Untuk petani bermitra, harga TBS turun rata Rp1.800 hingga Rp2.400 per kilogram. Sementara, harga pokok produksi TBS Rp1.850 hingga Rp2.150 per kilogram. Artinya, petani sudah merugi, kata Gulat. Selisih kerugian yang harus ditanggung petani sawit sebesar Rp500 sampai Rp750 per kilogram TBS. Gulat mengatakan situasi ini diperparah dengan lonjakan harga pupuk rata yang menjadi Rp900.000 per sak 50 kg, dari sebelumnya Rp350.000 hingga Rp400.000 per sak 50 kg. Akibatnya banyak sekali petani yang memilih tidak memupuk dan terjebak dengan pupuk palsu. Gulat mengatakan kecenderungan pembelian harga TBS petani yang tidak sepadan dengan penurunan harga CPO cenderung dilakukan pabrik sawit tanpa kebun. Kami melihat hal ini dengan leluasa dilakukan pabrik kelapa sawit PKS ini karena minimnya pengawasan dari pihak pejabat berwenang dan lemahnya Permentan 01/2018 untuk menjaga harga TBS petani. Intinya pabrik sawit keterlaluan maruk dan rakus, tegas Gulat. Menyikapi harga TBS sawit yang semakin rendah, Gulat mengatakan pemerintah segera mengevaluasi kebijakan perkelapa sawitan Indonesia yang semakin terpuruk. Sebagaimana dikatakan Jenderal TNI Purnawirawan Muldoko, Ketua Dewan Pembina APKASindo bahwa kondisi sawit sedang tidak baik-baik saja. Kepada Bapak Luhut Panjaitan selaku Menko Marves, Bapak Airlangga Hartarto, Menko Perekonomian RI, Ibu Sri Mulyani selaku Menteri Keuangan, Bapak Syahrul Yassin Limpo Menteri Pertanian RI, dan Jenderal Muldoko selaku Kepala KSP RI yang juga Ketua Dewan Pembina APKASindo segera melakukan evaluasi kebijakan perkelapa sawitan Indonesia karena kondisi petani semakin dalam keadaan tidak baik-baik saja, ujar Doktor Ilmu Lingkungan ini. Karena itulah, tegas Gulat,
Apkasindo mengajukan 5 tuntutan kepada pemerintah. 1. Mengevaluasi patokan harga referensi CPO Kemendak dan mengkaji patokan harga TBS petani ke harga referensi Kemendak, menjelang berdirinya bursa sawit berjangka 2. Melakukan pengawasan tegas terhadap pembelian TBS petani oleh pabrik sawit dan proses tender CPO di KPBN, terkhusus. Pengawasan oleh aparat penegak hukum. 3. Segera revisi Permentan 01/2018. 4. Mengevaluasi kebijakan rasio ekspor CPO dan sinkronkan beban DMO dan DPO terhadap beban pungutan ekspor, serta relaksasi untuk sementara kebijakan pungutan ekspor CPO. 5. BPDPKS supaya segera keluar dari zona nyaman karena lembaga ini dibentuk untuk stabilisasi harga CPO dan menjaga stabilitas harga TBS petani. Sebelumnya diketahui bahwa DPP Apkasindo sudah melapor ke Ketua Dewan Pembina DPP Apkasindo, Jenderal TNI Purnawirawan Dr. Muldoko, MSI di Istana Presiden tanggal 16 Mei tahun 2023 dan langsung memberikan tanggapan dan arahan sebagaimana disampaikan pada kanal YouTube Apkasindo tersebut.